Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu diberi kesehatan, kemudian diberi kemudahan dalam segala hal dan tetap semangat belajar, dan semoga kalian tetap rajin mengerjakan sholat wajibnya ya anak-anak ya. Oke, tetap semangat walaupun kita belajar dalam jarak jauh. Kita akan membahas materi yang keempat. Silakan dibuka LKS-nya boleh ya, sambil melihat PowerPoint di sini, sambil melihat LKS silakan. Kita akan membahas tentang listrik statis ya. Dari arti kata statis itu adalah diam. Berarti listrik statis adalah listrik yang diam, aliasnya listrik yang tidak bergerak atau tidak mengalir. Itu dari arti katanya. Kita lanjutkan untuk indikator yang akan ya kita harus capai adalah tentang menjelaskan cara memberi muatan listrik pada benda. Lanjut ke materi pertama. Kita melihat gambar yang di halaman ini. Ya, ini ada gambar orangnya mana ya, nggak muncul. Ya, ini orangnya. Ya, ada orang yang bertanya ya kepada temannya, ternyata dalam botol ini tertulis kata-kata ion ya, mengandung mineral-mineral tapi dalam bentuk ion. Apa maknanya itu? Apa maksudnya itu ya? Jadi ion ini yang materi yang tidak bisa kita lihat, yang nanti kita akan bahas ya. Ini silakan dilihat tuh jawabannya. Ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Itu namanya ion ya. Kalau ingin jelas silakan ya baca materi ini. Pertama adalah tentang pengertian atom. Atom didefinisikan bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Itu namanya adalah atom. Menurut Bapak Niels Bohr, atom terdiri atas inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom. Inti atom muatannya apa? Inti atom itu muatannya positif, kemudian elektron yang mengelilingi inti atom itu yang bermuatan negatif. Jadi di sini yang bisa berpindah tempat hanyalah elektron saja. Harus digarisbawahi, berarti itu pentingnya. Kemudian elektron dapat berpindah dari mana ke mana? Bisa dari lintasan dalam keluar atau dari lintasan luar ke dalam. Ya, lanjut. Pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan elektron. Kemudian menurut Ernest Rutherford, dalam atom, elektron bergerak mengelilingi inti atom yang disebut dengan proton. Jadi inti atom namanya adalah proton. Pada tahun 1932, ini tentang sejarah atom masih ya. Salah seorang murid Rutherford yang bernama James Chadwick menemukan adanya partikel lain di dalam inti atom, yaitu adalah neutron. Neutron itu tidak bermuatan alias netral. Jadi pada tahun 1963 itu fisikawan Amerika bernama Murray Gell-Mann dan Josh Zweig itu menyatakan bahwa partikel elementer seperti proton dan neutron tersusun dari kuark dengan berbagai kombinasi. Jadi ukuran kuark itu sangatlah kecil ya, sangatlah kecil sekali. Silakan dilihat ini untuk gambar atomnya begini ya.
Jadi dari atom ini zat padat. Ya. Silakan dilihat tuh, ya. Itu adalah inti atom. Ada berapa proton? Ya, ada protonnya itu ada 2, ya. Protonnya yang merah ada 2, yang biru adalah neutron, yang netral tadi untuk muatannya. Kemudian yang mengelilingi adalah elektron. Berapa elektronnya? 2, ya. Berarti kalau begini kondisi atomnya, berarti atomnya adalah netral, atom yang tidak bermuatan. Lanjut. Kesimpulan tentang tadi teori atom begini. Atom terdiri dari partikel-partikel proton, elektron, neutron. Proton muatannya positif, elektron muatannya negatif, neutron muatannya netral atau kosong. Kemudian proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti, maka energi elektronnya semakin kecil. Lalu atom netral jika apa? Jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika apa? Jika atom kekurangan elektron. Kemudian atom bermuatan negatif jika apa? Jika atomnya kelebihan elektron. Paham ya? Ya, lanjut. Ya, ini untuk gambar atom helium sama atom litium. Helium berapa protonnya? Protonnya 2. Neutronnya berapa? Neutronnya juga 2. Elektronnya berapa? Elektronnya juga 2. Jadi helium ini termasuk atom yang netral. Lalu yang sebelah kanan, atom litium. Berapa protonnya? Protonnya ada 3. Berapa neutronnya? Neutronnya juga 3. Berapa elektronnya? Elektronnya juga 3. Berarti litium juga termasuk atom yang netral. Lanjut. Ya, sekarang kita lihat muatan listrik pada atom. Ada yang bermuatan negatif, ada yang bermuatan positif. Silakan dilihat. Natrium, untuk yang natrium sebelah kiri, natrium itu elektronnya pindah, berarti dia kehilangan elektron. Kehilangan berapa? Kehilangan 1, maka dia mengalami kekurangan elektron. Kehilangan elektron otomatis mengalami kekurangan elektron. Kalau kurang elektronnya berarti bermuatannya positif, gitu ya. Kemudian yang klor yang samping kanan, dia kedatangan elektron, berarti dia kelebihan 1 elektron tadi, ya. Maka karena kelebihan 1 elektron maka bermuatan negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Tadi yang kekurangan atau elektronnya tadi pindah, berarti dia bermuatan positif berapa? Karena elektronnya 1 yang pindah, maka bermuatan positif 1. Itu ya. Jadi banyaknya elektron selalu ditampilkan dengan misalkan 2, ya maka 2 plus, ya. Misalkan kedatangan elektron 2 berarti 2 min. Ya, ini untuk cara memberikan muatan listrik pada benda. Mungkin ini hal yang sudah biasa kamu amati di tingkat SD dulu ya. SD mungkin sudah pernah praktek begini, yaitu menggunakan penggaris besi boleh, penggaris plastik juga boleh, silakan. Lalu digosok dengan rambut kering. Kemudian tempelkan atau dekatkan pada suatu benda, contohnya bulu ayam. Apa yang terjadi? Ternyata bulu ayamnya bisa tertarik oleh penggaris. Kenapa kok bisa tertarik? Berarti apa? Muatan penggarisnya sudah bermuatan listrik, makanya bisa menarik bulu ayam. Lanjut.
Ya, ini penjelasan untuk yang tadi dengan cara menggosok ya, penggaris plastik. Penggaris plastik digosok dengan kain wol. Kain wol bisa juga dirubah kedudukannya dengan pakai rambut boleh. Jadi boleh pakai rambut, boleh pakai wol. Ya, boleh pakai kain wol. Ternyata setelah penggaris plastik digosok dengan kain wol atau digosok menggunakan rambut, dia akan bermuatan negatif ya. Bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Karena ada elektron yang pindah ke penggaris. Paham ya? Karena apa tadi? Elektronnya pada saat digosok itu elektron yang dari kain wol pindah ke penggaris. Makanya penggaris jadi bermuatan negatif atau kelebihan elektron. Paham ya? Oke. Ini yang kedua, cara yang kedua adalah yang pakai kain sutra. Ternyata penggaris yang digosok dengan kain sutra bukan bermuatan negatif, tapi bermuatannya jadi positif. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena saat digosok ada yang namanya elektron berpindah dari mana ke mana? Dari penggaris menuju kain sutra. Maka karena kekurangan, maka penggarisnya jadi bermuatan positif. Seperti itu penjelasannya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, insya Allah enggak lah ya. Dipahami silakan. LKS-nya juga dibaca ya. Buku paketnya juga dibaca. Jangan malas-malas, tetap rajin belajar. Untuk kali ini tidak ada tugas dari Bu Guru ya. Senang banget ya. Oke, bebas ya, bebas ternyata ya. Oke, Bu Guru cukupkan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.